Section, gardez-vous! Halo sobatku para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang. Semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezeki ya. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang dibintangi oleh aktor terkenal yang tidak lain adalah paman saya bernama Jean-Claude Van Damme. Film ini sudah lama rilis, yaitu pada tahun 1998. Namun saya merekomendasikan untuk Anda tonton karena selain alur filmnya bagus, latar film ini sangat pas dan good looking guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya guys. Diceritakan kala itu, negara Perancis berada di puncak kejayaannya, di mana hampir 50% daratan di Eropa, bahkan sampai ke Afrika bagian utara berhasil ditaklukkan oleh mereka. Seorang pria berkebangsaan Prancis bernama Alain Lefevre pergi menemui saudaranya bernama Maxime di sebuah hotel mewah. Setelah sampai di sana, Maxime mempertemukannya dengan seorang bos mafia bernama Lucien Galgani. Usut punya usut, Alain ternyata adalah seorang petinju hebat dan terkenal yang mempunyai prestasi luar biasa, yaitu belum pernah terkalahkan. Pada kesempatan itu, Lucien Galgani langsung mengatakan maksud dan tujuannya bertemu dengan Alain, di mana dia ingin Alain bertanding dalam sebuah turnamen dengan petarung andalannya yang bernama Julot yang berkepala plontos tepat duduk di sampingnya saat itu. Lucien Galgani pun tak menawarkan Alain tanpa hadiah menggiurkan. Dalam hal ini, Lucien akan membayarnya 2 kali lipat dari gaji normalnya, namun dengan sebuah perjanjian, di mana Alain harus berpura-pura kalah pada ronde kedua pertandingan itu. Bahkan karena merasa dirinya merupakan mafia berpengaruh di tempat itu, Lucien berkata akan mengakhiri karir Alain jika dia menolak permintaannya tersebut. Kemudian di sela perbincangan mereka, seorang wanita bernama Katrina, pacar Lucien Galgani, datang ke tempat itu dan tanpa sebab apapun langsung mengancam Lucien di depan mereka. Serentak Lucien langsung berdiri dan menggiring Katrina ke sebuah kamar, di mana di sana dia memarahi Katrina karena telah mempermalukannya di depan tamunya. Hingga dalam perselisihan itu, sebuah rahasia akhirnya terbongkar bahwa Katrina ternyata merupakan mantan tunangan Alain, si petinju tersohor tersebut. Berpindah ke tempat tadi, René Galgani, adik kandung dari Lucien Galgani, menyodorkan sejumlah uang kepada Alain. Lalu dia mengatakan sebagian bayarannya akan diberikan setengah di awal pertandingan, sedangkan sisanya akan diberi setelah pertandingan itu usai. Alain pun akhirnya setuju dan menyuruh saudaranya Maxime untuk mengatur semuanya. Hari pertandingan pun tiba. Alain akan bertarung melawan Julot dalam sebuah pertandingan tinju seperti yang telah disepakati tempo itu. Ronde pertama digelar. Seperti yang telah disepakati, Alain membiarkan wajahnya dihajar oleh Julot. Kemudian pertandingan dilanjutkan kembali. Bel ronde kedua pun berbunyi. Hingga di tengah pertarungan itu, dengan sengaja Julot mengejek dan mengeluarkan kata-kata yang membuat kuping Alain memanas. Mendengar hal itu, seketika power Alain langsung up, bahkan emosinya tak terbendung lagi, hingga dia tak memperdulikan lagi mengenai perjanjiannya tempo itu. Dia akhirnya meluncurkan 4 kali pukulan ke rahang Julot, yang membuatnya jatuh terkapar tak berdaya. Penonton yang menghadiri pertandingan tinju tersebut bersorak-sorak atas kemenangan Alain. Tapi buat Alain dan Maxime saudaranya, momen itu adalah malapetaka besar buat mereka. Merasa dirinya telah tertipu oleh Alain, Lucien Galgani memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Alain dan Maxime pun akhirnya melarikan diri di lorong-lorong gedung di sekitar kota itu. Lalu mereka berhenti sejenak karena merasa Lucien dan anak buahnya sudah jauh berada di belakang mereka. Namun tanpa disangka-sangkanya, ternyata mereka sudah berada di depan hingga René, adik Lucien Galgani, menembak Maxime hingga tewas.
Alan terpaksa meninggalkan saudaranya itu yang telah tewas dan terus berlari dari kejaran mereka. Hingga dia akhirnya bertemu dengan dua orang polisi korup yang ternyata bekerja sama dengan Lucien Galgani dan berniat akan menyerahkannya kepada Lucien. Namun ketika rombongan Lucien dan adiknya Rene mulai mendekatinya, dengan spontan Alan langsung meronta dan mendorong salah satu polisi itu. Dan akhirnya, sebutir peluru akhirnya meledak keluar dari perkelahian tersebut, lalu tepat mengenai Rene Galgani. Lucien langsung bergegas turun dari mobilnya dan merangkul adiknya itu yang tengah sakaratul maut. Namun ternyata dia terlambat karena malaikat pencabut nyawa telah lebih dulu menjemput Rene Galgani. Melihat akan kejadian itu, murka Lucien semakin membara, lalu dia memerintahkan anak buahnya bukan hanya untuk menangkap Alan, tapi menyuruh mereka untuk membunuhnya. Berpindah kepada Alan. Di tengah pelariannya itu, dia melihat sebuah poster tertempel di dinding yang bertuliskan penerimaan dan pendaftaran legion asing. Tanpa pikir panjang dan tak ada jalan selamat lain dari kejaran Lucien, dia akhirnya mendaftarkan dirinya untuk menjadi prajurit legion. Sedikit penjelasan teman-teman. Pada masa kejayaan Prancis, legion asing merupakan orang-orang yang dianggap sampah di bumi, bahkan mereka merupakan tentara bayaran yang ditempatkan di daerah jajahannya. Jadi, mereka bukanlah tentara yang terpilih berdasarkan syarat-syarat positif yang dipenuhinya. Singkat cerita, Alan beserta yang lainnya akhirnya dikirim ke Afrika Utara, tepatnya di wilayah Maroko. Lalu mereka tiba di kantor perwakilan Prancis di negara itu. Seketika sebuah sumpritan berbunyi. Mereka kemudian disuruh berbaris untuk mendengar pidato dari komandan mereka yang bernama Sersan Skiff dan sedikit pengenalan tentang musuh yang akan mereka hadapi nantinya. Out over 15,000 troops. For the honor of dying in battle. Like an olive on a toothpick. Their leader, very cunning, very clever. Di sudut lain, di asrama mereka itu, terlihat beberapa prajurit dari legion sedang bermain judi. Mereka diantaranya bernama Mackintosh dan Brunner. Namun dalam permainan itu, terlihat Brunner banyak kehilangan uang, hingga Guido yang kebetulan lewat di depan mereka menjadi korban pemerasannya. Bahkan Guido dikeroyok dan dihajar oleh Brunner dan kawan-kawannya. Namun dengan seketika, Alan datang untuk membela temannya itu, lalu akhirnya sebuah perkelahian sengit terjadi di tempat tersebut. Kemudian pada pagi harinya, mereka langsung dikejutkan oleh suara keras dari seorang pelatih mereka yang menyuruh mereka segera bangun untuk menjalani pelatihan militer sebelum mereka pergi berperang. Sebelum mereka dikirim ke medan perang, mereka diberi waktu semalam untuk beristirahat atau melakukan apa saja sesuai keinginan mereka. Tanpa buang-buang waktu, Alan, Mackintosh, Luther, dan Guido langsung memanfaatkan waktu tersebut ke sebuah klub malam. Setibanya di sana, Luther dan Guido langsung memilih wanita mereka masing-masing, lalu menuju ke sebuah ruangan untuk melepaskan hasrat bejat mereka. Sedangkan Alan dan Mackintosh memilih duduk di sebuah meja, lalu mereka bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing sambil ditemani segelas Sagero dari Poso. Is that why you left the military? To be glorified for pillage and murder. Well, he was my hero. It's a wound that doesn't heal. Adegan berpindah ke markas Lucien Galgani di Prancis. Dia kemudian mengetahui bahwa Alan telah bergabung dengan legion di Afrika Utara. Dengan dendam yang masih membara atas kematian adiknya itu, dia mengutus Julot dan Victor untuk mengikuti dan membunuh Alan di tempat tersebut. Adegan kembali berpindah ke barisan legion. Setelah mereka mendapat pidato singkat dari Sersan Skiff, mereka langsung diutus ke sebuah benteng terakhir Prancis di wilayah itu.
Karena pada saat itu belum ada Gojek atau Gokar, mereka terpaksa berjalan kaki menyusuri padang pasir yang luas. Namun di tengah perjalanan, Guido tak tahan lagi dengan perihnya luka di kakinya, lalu dia terjatuh lemas di tengah gurun pasir itu. Serentak Alan yang merupakan teman akrab Guido langsung menghampirinya dan sebuah pertengkaran akhirnya terjadi antara Alan dan Sersan Skiff menyangkut keselamatan Guido. This man is incurable. Physical weakness is nothing that a night's sleep can't cure. Pick up those rifles! Oliver! Move! The Legion is a family! Give him your blood for all I care, and carry your friend. Karena tak ada yang mau menolong Guido, bahkan dia sendiri pun tak tega meninggalkan temannya itu, dia akhirnya memutuskan menggendong Guido menuju ke tempat mereka akan ditugaskan. Kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah lembah yang di tengahnya terdapat mata air kecil yang berada di tengah gurun pasir itu. Diteriknya matahari bahkan panas yang memanggang kulit mereka, otomatis mereka langsung berlari menggapai mata air tersebut untuk memuaskan tenggorokan mereka dari kehausan. Dan siapa sangka, ternyata itu adalah jebakan suku Reef, musuh yang akan menjadi lawan mereka. Dalam insiden tersebut, Guido akhirnya tewas tertembak karena menolong Sersan Skiff, padahal dia telah menelantarkannya di padang gurun tadi. Suku Reef kemudian mundur, sedangkan prajurit Legion yang masih tersisa kembali berjalan hingga sampailah mereka ke tempat tujuan mereka, yaitu ke sebuah benteng perbatasan kekuasaan Prancis di daerah itu. Immediately. Along with the ammo and supplies, so it seems. Back to work now! What are you complaining about? Subordination my ass. Kinda crazy. Kemudian suatu hari, Legion gelombang kedua tiba di tempat tersebut. Ternyata di dalamnya telah terdapat Julot dan Victor yang dikirim Lucian Galgani untuk membunuhnya di sana. Keesokan harinya, mereka kemudian dikumpul dan akan diberikan sebuah tugas sebagai regu pengintai. Regu pengintai pertama kemudian dibentuk dan terdiri dari Brunner, Alan, Julot, Victor, Mackintosh, dan beberapa lainnya. Mackintosh. Clems! Depart! Legionnaires! Dismiss! Singkat cerita, mereka sudah berada di daerah lawan untuk mengintai pergerakan suku Reef. Namun sebuah hal yang tak disangka-sangka dan mengejutkan bagi Alan, Mackintosh si teman akrabnya akhirnya mengkhianatinya dan memilih menerima perintah Julot dan Victor karena telah dibayar dengan sejumlah uang. Ternyata bersama dengan itu, suku Reef kemudian datang menyerang mereka dengan berkuda dan membuat Brunner akhirnya tewas dibunuh oleh suku Reef. Tak sampai di tempat tadi, suku Reef yang dipimpin oleh Abdul al-Krim kembali melakukan penyerangan ke benteng mereka pada saat dini harinya. Hingga tanpa persiapan yang matang, benteng mereka akhirnya porak-poranda dan banyak prajurit Legion yang terluka bahkan tewas. Setelah penyerangan tersebut, Abdul al-Krim akhirnya kembali menarik pasukannya dan benteng mereka mulai terkendali. Kemudian terlihat Mackintosh dan Sersan Skiff berniat akan mengirim Luther sendirian ke markas mereka untuk meminta bantuan. Namun Alan tak setuju akan hal tersebut karena berpikir itu adalah misi bunuh diri. Mackintosh dan Sersan Skiff akhirnya menjelaskan bahwa pilihan mereka itu bukan tanpa alasan yang tepat, mengingat posisi mereka sekarang ini telah kekurangan amunisi dan jumlah prajurit, dan hal tersebut harus dilakukan.
Luther pun merupakan pilihan yang tepat karena dia mirip seperti penduduk asli di tempat itu. Singkat cerita, Luther akhirnya menyetujui perintah itu lalu pergi. Selepas temannya itu pergi, Alan terus berjaga hingga dini hari karena mengkhawatirkan temannya itu. Hingga keesokan harinya, Luther akhirnya muncul. Namun betapa terkejutnya Alan, temannya itu ternyata telah disandra dan digiring oleh suku Rif untuk dipenggal di depan benteng mereka. Tak tega melihat temannya akan dipenggal, Alan akhirnya membidik dan menembak Luther hingga tewas. Lalu suku Rif mulai meluncurkan serangan-serangan mereka, baik dari Meriam dan prajurit berkudanya, yang membuat benteng itu akhirnya hancur dan para prajurit legiun tewas terkapar di tanah. Setelah serangan itu menghancurkan tempat tersebut hingga menyisakan 2 orang yang selamat, yaitu Alan dan Mackintosh. Namun Mackintosh memilih untuk mengakhiri hidupnya, sedangkan Alan dengan terpaksa dan pasrah keluar untuk menyerahkan diri. Tanpa disangkanya, Abdul el-Krim membiarkannya hidup untuk menyampaikan pesan mereka kepada kerajaan Prancis agar tak kembali lagi ke tempat mereka jika mereka tak ingin dibantai seperti sekarang ini. Hingga dari seluruh prajurit legiun yang diutus, hanya Alan yang berhasil selamat dan film pun berakhir. Semoga film ini dapat menghibur buat teman-teman. Silahkan subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.